saya akan menjelaskan tentang jalan hidup. Ya, jalan hidup. Islam itu adalah way of life. Jalan hidup. Kalau kata ayah saya, Islam. Almarhum ayah saya itu pernah ngomong, Islam. Jadi Islam itu adalah lentera, cahaya, nur. Ya, Islam itu cahaya. Orang itu nggak bisa hidup, ya nggak bisa hidup dengan benar, dengan enak, kalau tidak ada cahaya, baik cahaya lahiriah maupun cahaya batiniah. Jadi misalnya berada dalam kegelapan total, suruh jalan gitu ya, itu susah. Contoh ketika di kamar mandi tiba-tiba lampu mati, bingung itu. Ya itu bingung. Yang kedua, cahayanya ada yang lahir, tapi cahaya di batin nggak ada. Cahaya di batin nggak ada. Ini juga susah hidupnya. Makanya kalau di doa fajar itu lengkapkan nurun fi qalbi, ya minta hatinya dikasih cahaya, kulitnya dikasih cahaya, darahnya dikasih cahaya, daging tulangnya dikasih cahaya, kemudian kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah dikasih cahaya. Waj'alni nurun, dan jadikan aku cahaya. Nah, Islam itulah cahaya. Makanya insya Allah dalam waktu kurang lebih 2 jam, ya kurang lebih 2 jam, sambil saya menunggu kopi yang lagi saya order, dalam perjalanan baru yang mengorder Mas Takim baru berjalan meninggalkan lokasi. Ya insya Allah nanti kopinya nyampe sini, insya Allah kita akan bersama-sama belajar. Habib Muhammad ini pengen sarapan tapi juga penasaran sampai kopinya datang. Jadi ini tentang hadis Jibril, ya, tentang hadis Jibril, hadis yang disampaikan oleh sahabat menceritakan ada tamu yang datang menjumpai Nabi Muhammad SAW, tapi tamunya nyeleneh, ya nyeleneh, aneh itu. Anehnya gimana? Musafir tapi rambutnya bersih, musafir tapi rambutnya bersinar kemilo minyak rambut gitu ya. Betul. Jadi bukan, sudah tahu penyakitnya, kabel. Jadi kabelnya Mas Roni minta diganti. Jadi kabel is habel. Kabel is habel. Dari habel menjadi kabel. Sampai di mana tadi? Ada tamu aneh. Dari mana itu diketahui aneh? Satu, musafir kok rambutnya hitam kelam bersinar karena minyak rambut. Sebagaimana diketahui musafir dulu kan lewat padang Sahara itu penuh debu, belum lagi kalau ada badai, ya pasti rambutnya kumal, ya penuh debu, wajahnya kusam, penuh debu. Ini enggak, wajahnya seger, ya wajahnya seger. Yang kedua, bajunya putih, bersih, nggak ada debu setitik pun. Bajunya putih bersih, nggak ada debu setitik pun. Kemudian yang ketiga, datang langsung SKSD, sok kenal, sok dekat. Jangan kamu tiru loh ya. Ini nyeleneh, kamu jangan gaya-gaya nyeleneh. Ini malaikat soalnya. Memang bukan sok kenal, sok dekat. Memang kenal dan dekat. Cuman kan sahabat nggak tahu itu ya. Dalam pandangan sahabat ini sok kenal, sok dekat. Gimana sok kenal, sok dekat? Tengah Nabi duduk bersama sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Tamu yang satu ini langsung maju ke depan, kemudian menempelkan lututnya ke lutut Nabi Muhammad SAW. Artinya duduknya mepet, rapat, saling pandang. Sahabat juga kaget.
Seumur-umur jadi sahabat belum pernah ketemu manusia model begini. Duduk dempet-dempetan, pandang-pandangan, terus nanya, mal Islam, apa itu Islam? Ya, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, rukun Islam itu. Saat itu yang nanya ngomong, sodakta, kamu benar. Sahabat lebih bingung lagi, takut kok ngomong benar, berarti ngetes nih. Ya, kamu benar. Mal iman, apa itu iman? Dijawab lagi rukun iman. Maka dijawab oleh yang nanya, kamu benar. Terus tanya lagi, mal ihsan, dijawab itu tentang ihsan. Lagi-lagi yang nanya ngomong kamu benar. Setelah itu yang nanya naik level. Ya, yang tadi konsumsi umum. Kemudian ada konsumsi yang enggak umum. Pertanyaan yang menggelitik para malaikat sekalipun. Mata sa'ah. Dari urusan ihsan kok tiba-tiba nanya kiamatnya kapan? Kiamatnya kapan? Nah yang ditanya kali ini jawabannya menyenangkan, jawaban Nabi Muhammad SAW. Yang ditanya tidak lebih ngerti daripada yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih ngerti daripada yang ditanya. Ini sahabat semakin heran lagi. Mana bener nih? Yang nanya juga cakep, yang ditanya jawabannya cakep. Tapi Nabi SAW nggak berhenti di situ. Kalau bahasa Jawanya, tapi otak kandani. Ya, aku ngerti. Saya paham ciri-cirinya. Kiamat kalau udah mau tiba itu ciri-cirinya apa saja saya paham. Kamu tak kasih tahu nih. Keterangan ciri-ciri kiamat. Nah, setelah laki-laki itu dijawab pergi. Kemudian sahabat ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, kamu tahu enggak siapa itu? Dijawab, enggak tahu ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih ngerti. Ini adabnya sahabat. Sahabat itu kalau ditanya, ya seiring datangnya kopi, Nabi Muhammad berniat melayani. Hancur hati ini. Andai engkau seorang wanita, mungkin aku tidak jatuh cinta. Ini kalau saya bilang mungkin jatuh cinta, Habib semua siap melayani, repot nanti. Jazakumullah khair Habib. Ya, Habibnya jangan diberi jalan, biar cari jalan sendiri. Nah, adabnya sahabat kalau ditanya Nabi, tahu enggak itu siapa? Jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah ini adab kita kalau lagi cari ilmu. Kalau lagi cari ilmu ditanya, ya nanya gitu orang soleh sama kamu tahu enggak ini jawabannya? Ya. Kalau menurut Bapak gimana? Kalau menurut Bapak gimana? Biar ilmunya ulama itu keluar. Karena kalau kita jawab, ya kita jawab, maka ulama tersebut biasa tidak mau mengeluarkan pemahamannya, nggak mau menjelaskan apa yang dia ketahui. Kecuali kalau memang itu di sekolah, di pondok lagi testing, kiainya ngetes, ya tesnya itu face to face, one by one, ditanya sama kiainya, mal Islam, Pak Kiai lebih tahu. Ini murid dapet kalau itu ya. Mal iman, Pak Yai lebih tahu. Marah di kiainya. Ya Sayyidina Umar bin Khattab pernah nanya juga sama sahabat. Dijawab wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu marah. Ya saya enggak nanya ilmunya Allah. Yang saya tanya ilmumu, kamu tahu atau tidak? Kalau tahu bilang tahu, kalau enggak tahu bilang enggak tahu. Jadi kita harus bisa menempatkan diri. Ini jawabnya wallahu a'lam, ya, atau dijawab sesuai yang kita ketahui. Itu situasi dan kondisi yang menentukan, menentukan. Pergi, maka Rasul menyebutkan itu adalah Jibril. Itu adalah Jibril. Ataku mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian perkara-perkara agama kalian. Jibril datang kepada kalian yu'allimukum, untuk mengajarkan kepada kalian perkara-perkara agama kalian. Ini menarik. Menariknya apa? Gurunya sahabat adalah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gurunya sahabat. Dan gurunya kita semua adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sanad keilmuan kita nyambung sampai sahabat, berarti kita itu muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang belajar dari buku itu enggak punya sanad keilmuan. Ya. UGM mengeluarkan buku, kemudian ITB mengeluarkan buku, Anda baca bukunya, bisa tidak dikatakan murid ITB, murid UGM? Nggak bisa. Ya bisanya kalau belajar kepada orang yang dapat lisensi dari ITB, dari UGM, dari UNS, ya dari IPB, dapat lisensi untuk jadi wakilnya, kamu belajar di sana. Baru nanti UGM akan mengakui, iya itu adalah anak UGM, iya itu anak ITB, iya itu anak IPB, iya itu anak UNS. Samalah. Kalau kita mau diakui jadi muridnya Nabi Muhammad SAW, kita nggak bisa ambil Al-Quran 30 juz, kita ambil kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sahih yang lain, kemudian kita baca, kemudian kita bilang saya belajar dari Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa. Kamu nggak belajar dari Nabi, tapi kamu belajar dari buku. Ya, yang buku itu penuh dengan kelemahan. Kelemahannya apa? Satu, tinta bisa luntur. Dua, itu dicetak dengan tenaga manusia, human error itu besar. Ya. Yang ketiga, itu bahasa Arab. Kemampuanmu berbahasa itu juga terbatas. Kemudian yang keempat, itu adalah sumber hukum. Itu adalah sumber hukum. Sumber hukum tidak bisa dijadikan hukum, harus diolah. Harus diolah. Ini tembok bukan kemudian jadi tembok begitu ya. Ada bahan dasarnya, ada semennya, ada batanya, ya, ada pasirnya atau pengganti pasirnya, ada perekatnya. Kalau pakai bata ringan ada perekatnya dan seterusnya. Maka tidak bisa dari bahan baku kok kemudian dia langsung bisa menyimpulkan sesuatu. Tidak bisa. Karena itu dalam dunia para ulama, orang yang justru menyampaikan ilmu langsung dari hadis dan Al-Quran itu kurang diterima oleh para ulama. Kenapa? Karena ilmunya berdasarkan kepalanya sendiri dan itu melanggar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran, man fasar Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Silahkan dia ambil posisinya di neraka. Silahkan dia ambil tempat duduknya di neraka. Makanya sama Nabi SAW dicontohkan bagaimana caranya belajar dan bagaimana caranya mengajar. Caranya gimana? Nanya sama Nabi Muhammad SAW, yaitu malaikat Jibril. Yu'allimukum. Jibril datang mengajarkan kepada kalian caranya belajar perihal agama. Caranya belajar bukan dengan buka Al-Quran, ya, bukan mendengarkan Al-Quran, bukan mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian menyimpulkan sesuatu. Tapi caranya belajar adalah face to face, ketemu satu dengan yang lain, hati dengan hati, pikiran dengan pikiran, wajah dengan wajah, pandangan dengan pandangan. Karena ada ilmu itu sesuatu yang hidup. Ilmu adalah sesuatu yang tumbuh. Ilmu adalah sesuatu yang berkembang, bukan tulisan yang mati, bukan gambar yang tak punya arti, tapi dia sesuatu yang tumbuh dalam hati umat manusia. Dan itulah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala.